Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing terkait dengan bagaimana menyusun suatu modul pembelajaran atau buku pembelajaran atau bahan-bahan ajar yang lain berbantuan AI. Nah, di begitu banyak workshop ataupun webinar ya, tentu ini sudah banyak dibahas. Namun di sini saya akan menggunakan Quillbot AI untuk menyusun modul pembelajaran. Nah, pertama kita di halaman search engine Google ini kita bisa ketik yang namanya Quillbot. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang namanya ini Quillbot Your Complete Writing Solution. Kita klik. Seperti hanya program-program atau aplikasi online ya, ada dua penawaran tentunya. Ada yang premium, ada yang gratisan ya. Yang gratisan tentu ini kita akan melakukan testimoni dulu ya. Kira-kira apakah penting program ini untuk kita? Jika kita sudah lihai dan kita rasa ini sangat membantu kita, tentu kita bisa upgrade ke premium. Di marketplace banyak ya, Quillbot kalau tidak salah per 3 bulan itu sekitar 70.000 atau 80.000 itu, dan saya juga menggunakan yang premium juga. Nah, di sini saya akan sharing berbagi untuk yang Quillbot free gratisan dulu. Nah, setelah masuk di laman ini, sahabat-sahabat semuanya bisa klik yang namanya parafrase ini. Kita klik parafrase. Di sini ada beberapa menu-menu yang penting, parafrase, kemudian ada grammar checker, kemudian ada AI detector, ada plagiarism checker. Kita bisa ngecek ya karya-karya tulis dari murid-murid kita apakah memplagiat atau hasil karya sendiri. Kemudian ada juga more, ini kita klik, kita pilih yang namanya Quillbot Flow ini, karena di sini kita akan menyusun suatu modul pembelajaran. Nah, sampai di halaman ini sahabat-sahabat semuanya, di bawah Smart Start ini ada beberapa pilihan, ada isi, kemudian ada blog, kemudian ada research paper. Nah, karena kita akan menyusun suatu modul pembelajaran, maka kita akan pilih isi saja ya. Kita akan pilih isi, kemudian kita arahkan kursor di sini. Nah, sebagai contoh, saya akan menyusun suatu modul pembelajaran tentang termokimia gitu ya, sebagai contoh. Maka kita bisa ketik termokimia dalam bahasa Inggris, thermochemistry ya, thermochemistry ya. Setelah itu kita bisa run dengan klik tanda panah ini ya. Akhirnya Quillbot telah membantu kita menyusun sistematika modul ajar yang nanti yang akan kita susun. Di sini yang ditawarkan oleh Quillbot itu ada introduction, pendahuluan ya, bab 1, kemudian subbab, kemudian ada subbab definition of thermochemistry ya, ada importance of studying thermochemistry, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di bawah ini nanti ada conclusion, kemudian referensi juga ada ya. Nah, tinggal kita nanti akan menyusun dari awal dulu ya. Ini masih dalam bentuk bahasa Inggris teman-teman semuanya. Jangan khawatir, ketika kita sudah menyusun semuanya, yang sudah melengkapi ini semuanya, nanti kita bisa translate ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Setelah itu kita download dalam bentuk Word, kemudian kita bisa perbaiki kalimat-kalimat secara manual yang serasa kurang tepat, dan mungkin kita bisa tambah secara manual juga tentang gambar-gambar atau foto-foto yang relevan terkait dengan modul ajar yang kita buat ini. Nah, kita langsung saja. Setelah disajikan sistematika dari Quillbot ini, kita akan meletakkan kursor di sini teman-teman semuanya. Jadi kita akan menyusun tentang definisi dari termokimia dulu. Nah, gini. Kita letakkan kursor di sini, kemudian di sisi sebelah kanan ada tanda petir ini. Ini kita klik. Setelah itu awali dengan start new paragraph ya. Kita klik start new paragraph.
Akhirnya Quillbot AI telah membantu kita, ya, membantu kita untuk menyusun suatu kalimat awal pendahuluan yang nanti kita bisa teruskan secara manual. Di sini masih dalam bentuk bahasa Inggris. Teman-teman semuanya nanti bisa untuk blok di sini. Kemudian setelah itu translate, ya. Kalau kita itu ada keterbatasan dalam pemahaman bahasa Inggris, nanti sementara bisa kita cek dulu ini Indonesia, kita bisa pilih. Nah, termokimia adalah cabang ilmu kimia fisik yang berhubungan dengan hubungan antara panas dan bentuk energi. Nah, ini kan kalimatnya kurang enak gitu ya. Maka nanti kita bisa kita bisa ubah secara manual, ya. Sementara kita bisa replace dulu. Nah, kita replace akhirnya seperti ini. Atau kita bisa meneruskan dulu di subbab-subbab berikutnya, kan gitu ya. Kita akan meneruskan dulu, ya. Kita akan meneruskan dulu. Translate itu masalah mudah. Nah, kemudian ketika kita sudah dibantu oleh Quillbot AI tentang definisi termokimia seperti ini, kita bisa menambahkan. Kita klik di sini, kursornya kita letakkan di sini, sisi sebelah kanan ada tanda petir, kemudian kita pilih yang namanya complete paragraph, ya. Kita klik. Nah, akhirnya paragrafnya jadi panjang dan lengkap gitu. Kemudian misalnya saja kita akan menambah paragraf baru, kita kasih kursor di sini, kita letakkan kursor di sini, kemudian kita tanda petir, kita pilih lagi start new paragraph. Nah, sudah sahabat-sahabat semuanya. Kemudian kalau kita mau menambah bagaimana? Kita masih berada di ujung kalimat ini, kemudian kita pilih tanda petir lagi, kemudian sahabat bisa menambahkan, ya, add example ini. Nanti di sini akan disajikan beberapa contoh-contoh tentang termokimia gitu. Atau kita bisa menambahkan counter example ini, ya. Dan juga kita bisa juga untuk memberikan overview viewpoint, ya, poin-poin penting apa saja, kan gitu. Demikian juga kita bisa juga memberikan untuk ide-ide yang terbaru itu apa. Nanti Quillbot juga akan membantu kita, ya, untuk mengetengahkan, ya, atau menyajikan ide-ide baru. Nah, tapi untuk ide-ide seperti ini, kalau kita klik seperti ini itu kan dalam laporan hasil penelitian biasanya, ya, jurnal-jurnal gitu. Di akhir introduction nanti kita bisa klik yang namanya ide-ide mengapa penelitian itu perlu dilakukan gitu. Nah, sahabat semuanya, setelah kita susun ini, ya, maka tentu kita tidak lepas dari yang namanya sumber artikel, ya. Sumber-sumber dari termokimia itu adalah ini, itu sumbernya dari mana semuanya. Kan kita perlu yang namanya, kan kita tidak terlepas dari yang namanya sumber. Kita blok, kemudian tekan Ctrl C, kita copy. Setelah itu kita bisa pilih research. Nah, kemudian ini ask a question kita hidupkan warna hijau, kemudian akademik warna hijau kita hidupkan. Setelah itu kita paste di sini, Ctrl V, ya, kemudian kita run. Akhirnya, ya, kalimat yang pertama ini disajikan oleh Quillbot bahwa sumbernya ini yang sepadan ini adalah dari ini, dari ini, dari ini gitu. Kita tunggu. Nah, ini dari artikel ini, ya. Maka sahabat semuanya nanti bisa meletakkan kursor di sini, kemudian spasi, kemudian kita bisa klik yang namanya site ini, ya. Nah, di sini ada site ini, kita klik. Jangan lupa kursor kita letakkan di sini dulu, kemudian site kita klik. Nah,
kalimat ini juga dari sumber link Springer ini, ya kan ya. Sehingga nanti kita bisa tambahi spasi di sini, kemudian kita juga cite di sini juga. Sehingga dari kalimat ini ada dua sumber. Nah, ketika kita sudah melakukan citasi seperti ini, maka kita bisa lihat teman-teman semuanya referensinya bagaimana, apakah sudah dicantumkan. Nah, ini sudah dicantumkan semuanya sahabat, sehingga kita bisa ambil lagi. Nah, ini sekali lagi kalimat ini kira-kira sumbernya dari mana. Nah, ini kita Ctrl C ya, kita copy, kemudian kita klik back ini, selanjutnya kita paste di sini. Nah, kemudian kita run. Nah, ternyata dari jurnal psikologi ya. Jadi kita akan meletakkan kursornya. Oh, kita tempatkan di sini sumbernya ini. Kita spasi, kemudian baru kita klik site ini. Nah, kalau sudah, mari kita lihat referensinya bagaimana. Nah, ini sudah ya. Jadi sudah diurutkan ya. Demikian juga ketika kita dalam hal penulisan referensi ya, ini kan ada begitu banyak style ya. Kita menggunakan model apa, atau menggunakan model MLE, atau kita menggunakan model EMR. Ini seterusnya bisa kita pilih sesuai dengan harapan kita. Kita akan memilih model apa saja, American Psychological Association ini ya, yang terbaru ini ya, edisi ke-7 ini kita pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Nah, berikutnya bagaimana? Karena ini model Quillbot yang gratisan free ya, saya sarankan ini kita pindah saja teman-teman semuanya. Kita sudah menyiapkan lembar Word ya. Jadi kita bisa langsung ke copy ya. Atau kita bahasa Indonesia kan dulu, atau kita translate dulu sampai ini. Karena free gratisan kita translate-nya sedikit-sedikit ya teman-teman semuanya ya, jadi nggak bisa langsung banyak sampai beyond gini, kemudian langsung kita translate ke dalam bahasa Indonesia ya. Kita tunggu. Nah, sudah, kita replace, kita insert. Nah, akhirnya sudah jadi teman-teman semuanya. Termokimia adalah cabang kimia fisik. Nah, untuk menjaga bahwa ini adalah sebuah karya tulis ya, dan tentunya kita tidak menggunakan AI secara utuh, tentu kita pindahkan ke Word. Selanjutnya teman-teman semuanya bisa menambahkan, mengedit, merevisi, atau memperjelas maksud kalimat ini secara manual. Kemudian dikasih gambar, kemudian dikasih foto-foto yang relevan. Nah, itu sahabat semuanya, sehingga kita tidak menggunakan AI ini untuk menulis, untuk menyusun modul pure ya, murni dari AI. Jangan sampai seperti itu, karena jelas itu kurang bagus ya. Sehingga kita tetap ada keterlibatan kita ya dalam melakukan revisi, kemudian melakukan editing, memperjelas agar kalimat itu bisa terbaca dengan bahasa kita sendiri, tentunya bisa dipahami oleh siswa atau murid-murid. Itu sahabat semuanya, kita bisa langsung copy paste ke Word, kemudian kita bisa kita bisa mengolah kembali atau mengedit kembali. Nah, ini yang free teman-teman semuanya. Nanti kalau yang premium, saya sudah pernah mencoba untuk yang premium. Ketika kita sudah menulis yang lengkap seperti ini, maka kita bisa langsung translate secara utuh ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Demikian juga ketika kita belum selesai untuk menyelesaikan modul ini, maka nanti akun kita tetap tidak akan terhapus ya file ini, dan kita bisa melanjutkan kembali. Demikian teman-teman semuanya. Jadi sementara ini dulu, nanti kita akan lanjutkan untuk bagaimana melakukan
checker tentang plagiarisme. Nah, tentu anak-anak kita ketika kita suruh untuk membuat sebuah karya tulis ya, ini supaya kita tahu apakah ini mereka ini mengcopy paste dari artikel yang lain atau tidak, nanti kita bisa juga selidiki ya melalui pakai plagiarism checker ini. Demikian teman-teman semuanya, semoga ini banyak membantu dan sebagai pengawal ya untuk memahami yang namanya Quillbot. Tentu kita menggunakan AI secara bijaksana. Ketika kita sudah mendapatkan inspirasi dalam menulis melalui bantuan Quillbot, kita nanti akan menyelaraskan kembali, kita akan menyempurnakan kembali dengan editing, revisi, dan tentu campur tangan kita akhirnya akan terlibat juga, sehingga akhirnya didapatkan sebuah hasil karya yang nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian sahabat-sahabat semuanya, kita nanti akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.